Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Yuk kita belajar lagi. Sekarang kita akan belajar tentang dryer pada paper mesin. Nah, di video ini kita akan belajar tentang yang pertama yaitu teori dasar penguapan. Kemudian humidity pada hood ventilator, lalu proses penguapan air di dalam kertas, kemudian efek yang terjadi pada saat kertas di dryer, dan beberapa dryer equipment. Oke, yang pertama yaitu teori dasar penguapan. Dapat kita ketahui bahwa penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas atau menjadi uap air. Nah, proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Nah, pada dryer terjadi beberapa proses diantaranya yaitu transfer massa dan transfer panas. Nah, untuk transfer panas, bila objek panas disentuh ke objek dingin, maka objek panas akan turun temperaturnya, sedangkan objek dingin akan naik temperaturnya. Hal ini disebut transfer panas. Semakin tinggi perbedaan panas antara dua objek, maka akan semakin cepat transfer panas, atau sebaliknya. Transfer panas bisa terjadi dengan beberapa cara, diantaranya yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk konduksi yaitu merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan panas atau kalor tersebut pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Lalu, untuk konveksi yaitu merupakan perpindahan panas melalui aliran zat yang perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Lalu yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai dengan cahaya. Nah, pada proses dryer, air pada kertas akan mengalami proses penguapan sehingga air berubah fase menjadi uap, atau sering disebut dengan steam. Steam sendiri adalah air yang berubah fase dari cairan atau liquid menjadi gas yang terbentuk ketika air diberikan tambahan energi atau dipanaskan. Steam digunakan sebagai sumber panas pada dryer. Nah, dapat dilihat di grafik bahwa puncak transfer panas berlangsung ketika terjadi perubahan fase dari steam menjadi kondensat atau sering disebut kondensasi steam. Oleh karena itu, steam yang digunakan untuk pengeringan kertas adalah saturated steam atau sedikit superheated. Oke, berikutnya yaitu transfer massa. Transfer massa adalah gerakan molekul-molekul atau fluida yang disebabkan adanya gaya pendorong. Nah, pada proses dryer, air yang terkandung dalam kertas akan mengalami transfer massa. Nah, dapat diketahui bahwa semua molekul air saling berinteraksi satu sama lain melalui ikatan hidrogen. Setiap molekul air selalu bergetar. Semakin tinggi temperatur air, maka semakin tinggi pergerakannya, atau dengan kata lain, energi kinetiknya meningkat. Jarak antar molekul air akan semakin jauh, sehingga ikatan hidrogen antar air semakin lemah dengan meningkatnya suhu air. Bila energi kinetik molekul air ini lebih besar dari energi ikatan antara molekul air, maka molekul air akan menguap. Kecepatan air menguap tidak ditentukan hanya oleh energi kinetik saja, tapi juga ditentukan oleh tekanan di sekitar air akan menguap. Nah, untuk udara sendiri yang di proses dryer akan mengalami transfer massa juga. Udara kering kebanyakan terdiri dari oksigen dan nitrogen. Mereka bergerak secara bebas. Pergerakan ini menimbulkan pressure, sehingga total pressure udara adalah tekanan air sama dengan tekanan nitrogen plus tekanan oksigen. Dengan menaikkan suhu udara, maka molekul air akan lebih cepat bergerak, sehingga jarak satu molekul ke molekul lain akan berjauhan. Artinya, dengan meningkatkan suhu udara, maka akan semakin banyak uap air yang akan bisa ditampung. Bila temperatur udara menurun, maka energi kinetik air akan turun.
Akibatnya, mereka akan berdekatan satu sama lain dan akhirnya gas berubah menjadi air atau bisa disebut kondensasi. Nah, suhu udara di mana mulai terjadi kondensasi disebut dengan dew point. Penguapan masih bisa berlangsung secara maksimal jika tekanan uap air di pengeringan permukaan melebihi dari air pada suhu yang sama, yaitu permukaan pengeringan lebih panas dari sekitarnya udara jenuh. Namun, air menguap dari permukaan dryer membentuk kabut karena udara ambien tidak mampu menyerap lebih banyak uap air. Pada proses transfer massa pada dryer terbagi menjadi beberapa fase, diantaranya yaitu pada fase pertama, kertas berada di permukaan silinder dryer tetapi tidak ada tekanan dari kanvas. Perpindahan panas hanya sedikit terjadi, begitu juga dengan penguapan. Kemudian di fase kedua, kanvas menekan kertas dengan kuat sehingga lapisan udara berkurang. Perpindahan panas sangat besar di daerah ini. Temperatur kertas meningkat, penguapan hanya terjadi menembus kanvas. Pada fase ketiga, kanvas mulai meninggalkan silinder dryer. Penguapan sisi silinder pada kertas meningkat tajam. Lalu di fase keempat, penguapan terus berlangsung karena perbedaan pressure air dalam kertas dengan pressure udara di sekitarnya. Oke, berikutnya kita akan membahas humidity. Pada awalnya, jumlah uap air sedikit di udara, maka akan semakin banyak uap air yang bisa ditampung oleh udara. Nah, kandungan air di dalam udara kering dikenal dengan humidity. Bila penguapan terjadi terus, maka suatu saat udara akan jenuh dengan uap air. Kejenuhan ini menyebabkan penguapan air berhenti. Oleh karena itu, ada istilah yang dikenal dengan relative humidity. Relative humidity adalah perbandingan antara jumlah air yang terkandung dalam udara dan total jumlah udara yang dapat terisi pada suhu yang sama dan dinyatakan sebagai persentase. Humidity profile terhadap ventilator dapat dilihat di grafik. Dari grafik terlihat bahwa ketika ventilator dimatikan, humidity profile tidak rata dan tinggi di dalam hood. Ketidakrataan humidity ini akan menyebabkan kecepatan penguapan air di kertas lebar mesin juga tidak rata, sehingga hasil akhir moisture profile kertas tidak rata. Untuk hubungan flow udara dengan humidity di dryer section dapat dilihat di grafik ini. Semakin rendah jumlah udara yang dimasukkan ke dalam pocket ventilator akan membuat semakin tinggi humidity udara di pocket ventilator tersebut. Nah, untuk relative humidity dapat juga dilihat di hood balance. Semakin rendah hood balance, laju pengeringan juga semakin rendah yang mengakibatkan semakin tingginya pemakaian steam. Nah, berikutnya kita membahas tentang proses penguapan air di dalam kertas. Dapat kita ketahui bahwa air yang berada di antara dinding fiber sulit untuk dikeluarkan karena air berada di celah-celah yang sempit. Di samping sifat fisik itu, sulitnya air dikeluarkan karena air berikatan hidrogen dengan gugus OH dari selulosa dan hemiselulosa. Nah, air berikatan hidrogen dengan gugus karboksilat dari selulosa dan hemiselulosa yang kekuatan ikatannya lebih kuat dan sangat sulit air dikeluarkan. Ketika permukaan kertas menempel di silinder dryer, suhu kertas meningkat. Pada suhu tertentu, uap air muncul dan masuk ke dalam air yang ada di sela-sela fiber. Kemudian, uap air itu mendingin dan terkondensasi. Ketika uap air terkondensasi, uap air melepaskan panas. Nah, panas ini diterima oleh lembaran kertas, sehingga temperatur di dalam kertas meningkat. Ketika kertas meninggalkan permukaan silinder dryer, uap air yang ada di permukaan kertas dan di celah fiber yang terdekat akan keluar. Efek kapilaritas membuat air mengisi celah yang kosong. Proses tersebut terus berulang setiap kali melewati silinder dryer dan temperatur kertas pun semakin meningkat. Demikian juga setiap kali kertas melewati open draw atau meninggalkan silinder dryer, uap air keluar dari kertas. Tetapi bila penguapan terlalu cepat, akan mengakibatkan permukaan fiber yang ada di permukaan kertas akan kering dan mulai berkaitan satu sama lain. Hal ini akan menutup ruang antar fiber dan mencegah uap air yang ada di dalam kertas meninggalkan kertas.
Sebagai hasil, bagian tengah kertas pada sumbu Z akan basah dan yang di permukaan akan kering. Dalam proses penguapan air di dalam kertas membuat beberapa efek pada kertas, diantaranya yaitu shrinkage. Shrinkage disebabkan karena terlalu tingginya suhu pada proses dryer yang menyebabkan kertas melengkung. Nah, itu juga disebabkan dari ketika air di dalam lumen atau dinding dalam fiber menghilang, fiber mulai mengalami shrinkage cross direction. Fiber yang di refining akan lebih banyak mengalami shrinkage daripada fiber yang tidak di refining. Ketika fiber shrink pada arah cross, pada saat itu terjadi penekanan pada arah panjang fiber. Hasilnya, secara keseluruhan kertas akan mengalami shrinkage. Pada paper mesin, kita lihat di rel lebar, kertas semakin kecil daripada kertas memasuki press section. Shrinkage terjadi lebih besar pada dryness antara 60-80%. Pada daerah ini, air yang berada di dinding fiber mulai menguap. Shrinkage pada kertas terjadi pada arah lebar cross fiber daripada arah panjang. Jika fiber kebanyakan terarah searah mesin atau machine direct, maka kertas shrinkage banyak ke arah cross. Bila fiber mengarah tidak searah arah mesin, shrinkage yang berbeda akan terjadi di bagian tersebut. Shrinkage dapat dikurangi dengan menaikkan canvas tension sehingga fiber akan lebih lurus ketika mengalami proses pengeringan. Semakin rendah shrinkage, maka tensile strength akan semakin tinggi. Semakin tinggi shrinkage, maka elongation akan tinggi, tetapi tensile strength akan rendah. Pada proses pengeringan kertas merupakan proses yang rumit dan sulit. Dryness harus sama, baik itu arah mesin ataupun cross mesin. Juga penting keseragaman dryness arah sumbu Z. Bila terjadi perbedaan dryness, maka akan terjadi perbedaan shrinkage pada dua sisi, yang mengakibatkan terjadinya curl. Bila kertas mengalami pengeringan yang berbeda di salah satu sisi kertas, maka sisi kering tidak sefleksibel atau sesoft sisi yang basah. Hambatan shrinkage di sisi yang kering akan meningkat. Hasilnya terjadi perbedaan tegangan. Ini salah satu alasan paper curl berkembang. Panas selama pengeringan membuat sizing partikel menjadi soften, menyebar, dan menutupi permukaan fiber. Oke, berikutnya kita akan membahas equipment dryer. Nah, di equipment dryer terdiri dari cylinder dryer. Nah, cylinder dryer sendiri terdiri dari beberapa equipment, diantaranya yaitu cell cylinder dryer, spoil bar, steam nozzle, siphon, dan side glass. Nah, untuk spoil bar, dengan adanya spoil bars atau turbulator, lapisan kondensat di sekeliling silinder dryer akan mengalami ribbing, yaitu akan pecah merata di sekeliling dryer, sehingga kotak steam dengan silinder dryer bisa lebih banyak, membuat heat transfer lebih optimum. Nah, di spoil bar ini terpasang spring atau pegas yang ada untuk memberikan ruang spoil bar mengalami pemuaian dan penyusutan selama steam masuk ke dalam silinder dryer. Setting ketegangan pegas yang terlalu ketat atau longgar membuat spoil bar bisa patah. Bila spoil bar tidak menyentuh permukaan silinder dryer, maka kondensat akan lewat di bagian bawah spoil bar dan tidak pecah. Hal ini akan membuat heat transfer akan terhalangi oleh lapisan kondensat. Nah, berikutnya yaitu siphon. Siphon terdapat di dalam silinder dryer yang bertujuan untuk mengeluarkan kondensat. Nah, kondensat keluar dari dalam silinder dryer karena perbedaan tekanan di dalam silinder dryer dengan di luar silinder dryer, di mana tekanan di dalam silinder dryer lebih tinggi dari di luar silinder dryer. Tapak sifon terletak di ujung luar spoil bar. Dalam suatu bejana, permukaan ketinggian air selalu sama. Karena itu, pengeluaran kondensat melalui sifon ini membuat ketebalan kondensat sekeliling silinder dryer sama. Jarak antar sifon dengan permukaan silinder dryer yaitu 3-3,5 mm. Nah, berikutnya untuk dryer equipment selanjutnya yaitu kanvas.
Fungsi kanvas diantaranya yaitu menyangga dan mengarahkan lembaran kertas, kemudian membantu proses pengeringan dengan menekan lembaran kertas ke silinder dan dapat diterobos uap dengan bebas. Kemudian membantu mencegah lembaran kertas keriput dan mendistribusikan kondisi pengeringan yang seragam selebar mesin. Lalu, mengontrol pengerutan lembaran kertas dengan memakai tegangan kanvas pada lembaran kertas. Oke, untuk equipment berikutnya yaitu separator. Fungsinya yaitu sebagai penampung sementara kondensat yang keluar dari silinder dryer. Kondensat dalam separator ini sebagian akan digunakan lagi untuk pemanasan silinder dryer dari kondensat dan yang temperatur rendah akan dikirim kembali ke kogen dan sebagian digunakan untuk pemanasan di save-all, press, dan inject ke main pipe steam 5,5 bar. Separator ini dilengkapi oleh pressure gauge yang untuk mengukur tekanan dan temperatur. Nah, untuk equipment berikutnya yaitu Dr. Dryer yang berfungsi untuk mencegah lembaran kertas membungkus silinder dryer pada saat threading dan sheet break dan untuk membersihkan kotoran yang menempel di silinder dryer. Dr. Dryer ini ada yang pakai motor dan ada yang diam. Kemudian ada guide roll. Guide roll berfungsi untuk sebagai alat untuk menjaga kanvas agar tidak bergeser ke depan dan ke belakang. Guide roll terdiri dari palm guide, cylinder roll atau below, kemudian stick run off. Nah, untuk equipment berikutnya yaitu stretcher roll. Stretcher roll berfungsi untuk sebagai alat untuk mengendorkan atau mengencangkan kanvas sesuai dengan yang diinginkan. Pada saat mengencangkan kanvas, minimal dilakukan oleh 2 orang, yang satu di panel dan satu di lapangan, untuk menghindari terjadinya kanvas miring atau melipat di posisi palm guide dan tidak pada posisi yang benar. Tension kanvas bisa disetting antara 2-2,5 bar. Nah, untuk equipment yang terakhir yaitu hood ventilasi. Hood ventilasi berfungsi untuk menangkap udara dari penguapan di dryer dan mengeluarkannya dari sistem. Fungsi lain dari hood ventilasi adalah pertama, mengontrol lingkungan pengering, kedua, menstabilkan kertas untuk memaksimumkan mesin efisiensi, berikutnya, melindungi peralatan mesin, lalu mengoptimalkan efisiensi energi, lalu membuat kondisi area kerja di sekitar mesin lebih baik dan nyaman. Nah, dari pembelajaran kita tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada proses dryer, kertas akan mengalami penguapan, di mana pada saat proses penguapan terjadi transfer panas dan transfer massa. Pada proses penguapan, di udara akan mengandung kandungan air. Kandungan air di dalam udara kering dikenal dengan humidity. Ketidakrataan humidity ini akan menyebabkan kecepatan penguapan air di kertas selebar mesin juga tidak rata, sehingga hasil akhir moisture profile kertas tidak rata. Oleh karena itu, parameter yang dijaga pada proses dryer ini salah satunya yaitu moisture profile. Lalu, efek yang terjadi pada kertas pada saat proses dryer yaitu shrinkage. Semakin kering kertas, maka akan semakin bisa menyebabkan shrinkage. Nah, kesimpulan yang terakhir yaitu equipment dryer, di mana memiliki fungsi-fungsi tersendiri dalam melakukan tugasnya pada saat proses dryer. Jika kau belajar banyak hal tentang hari ini, jangan lupa di like dan tunggu video berikutnya.